Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Suka-Suka ini bulan berapa sih? September. Ini kayaknya bakal jadi podcast satu-satunya bulan September karena kita bakal back to back. Kita akan ngegosipin Mandalika. Tapi sepertinya gue mesti early warning bahwa ini juga akan panjang. Masih ingat kemarin di part 2 gue udah bilang gue pengen ngegosip pendek-pendek. Jadi sisanya itu bakal dibahas di podcast Suka-Suka. Setelah gue lihat skrip gue kok kayaknya bakal panjang juga ini barang. Oke lah. Sebenarnya nggak banyak yang dibahas, rider yang dibahas juga nggak banyak, tapi karena yang dibahas adalah ban dan radio dan perintilan-perintilannya termasuk soal Mandalika, jadi kita lihat lah ini bakal habis berapa menit. Yang pertama kita akan bahas adalah perkara soal meninggalnya rider Italia Luca Salvadori di Jerman. Sekali lagi gue ucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Luca Salvadori. Gue sebenarnya nggak terlalu kenal beliau dan gue juga baru tahu nama ini setelah footage-nya viral di World Ducati Week perkara soal kontak antara Nicolo Bulega dengan si Colas Marc Marquez. Tetapi waktu dia menyebarkan video itu sama sekali memang tanpa judgement. Jadi dia bilang ini footage yang gue punya, terserah kalian mau bagaimana menilai. Jadi dia sama sekali nggak bikin judgement, cuman menyebarkan video footage itu. Jadi ada ABR yang motongnya, biasalah ABR tuh suka banget motong setengah-setengah gitu. Dipotongnya setengah doang. Padahal kalau dilihat gambaran besarnya itu memang ada kontak. Cuman karena dipotongnya setengah-setengah, dibilang lah oh kagak ada kontak, si Bulega jatuh duluan lah, apalah inilah itulah. Sama dengan kemarin ada yang nanya itu kan viral cerita si Vale itu dicuekin sama Pecco. Sebenarnya kagak dicuekin. Kalau itu adalah gue nggak tahu itu video yang mana yang dibilang karena gue udah nggak punya IG, jadi gue nggak pernah tahu itu barang yang di mana. Di Facebook juga itu urusannya admin akun, bukan urusan gue, jadi gue sama sekali nggak tahu ini video viral itu yang mana. Tapi kalau video viral itu adalah perkara dia, gue lupa di mana ya yang best podium, di Jerez atau di Barcelona, kayaknya di Jerez deh. Itu yang dia podium dan Pecco untuk pertama kali setelah sekian lama itu dia nggak menang dan disoroti banyak pihak termasuk ABR. Oh dia ini nggak bakal jodoh bla 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 bla. Akhirnya dia menang dan kebetulan Bebe Vale ada di situ. Karena si Pecco itu hure-hure sama timnya, dia nggak perhatikan ada Bebe Vale di situ. Mungkin dia tahu ada Bebe Vale, tapi yang dia pikir adalah Bebe Vale nyampernya ke tim VR46. Jadi dia sama sekali nggak tahu bahwa Bebe Vale ada di situ. Bebe Vale ada manggil dia. Dan itu sempat dikomentari oleh komentator MotoGP yang live waktu itu. Tetapi pada akhirnya toh mereka juga putu-putu bertiga dengan Bes. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah, cuman dia nggak lihat aja. Jadi Pecco itu sempat bilang waktu di Red Bull Ring, kalau nggak salah Bebe Vale datang di Red Bull Ring kan, waktu itu gue bilang bahwa Red Bull Ring itu punya lebih banyak legend daripada Silverstone. Masih ingat karena di situ ada Max Biaggi, ada Dani Pedrosa, ada Pol Espargaro, ada Luca Salvadori pula. Pokoknya lengkap lah mereka. Itu semuanya ada di Red Bull Ring. Jadi Pecco sempat ditanya, lu ketemu sama Valentino Rossi dapat nasihat kagak? Jadi dia bilang, gue tuh nggak pernah ngomong sama Valentino Rossi kalau lagi di track. Kenapa? Karena dia sibuk ngurusin timnya dan saya sibuk ngurusin pekerjaan saya. Tapi saya sangat sering ngobrol sama dia kalau di range, terutama kalau kami lagi latihan. Dan ada banyak hal yang kami sharing satu dengan yang lain. Jadi dia memang mereview semua balapan kami dan setelah itu di range kami dapat rapornya kami. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau weekend race saya itu sangat jarang ngomong sama dia. Kalaupun misalnya saya menang, biasanya itu dia memberikan selamat pada saya di pinggir track alih-alih di Parc Ferme. Makanya waktu podiumnya Bes, dia itu nggak expect sama sekali bahwa Bebe Vale bakal ada di tempatnya timnya dia. Tapi ya udahlah, gue nggak tahu yang mana yang diviralkan oleh ABR. Tapi kalau itu bagian yang diviralkan, yang dipotong-potong, ya maaf. Makanya gue bilang, ABR tuh suka banget motong-motong video terus dibikin slow motion. Sama tuh waktu kasusnya Sepang, dibikin slow motion. Mau di slow motion model apa juga tetap sesembahannya itu nggak kena kakinya Bebe Vale. Itu nggak tahu dari mana, itu dia nuduh-nuduh kaki. Sampai sekarang itu tuduhan dibawa. Dan akhirnya membuat para ABR itu sangat sensitif kalau itu perkara Vale dan sangat sensitif kalau itu perkara sesembahannya Dibu. Kalau sesembahannya Dibu, dituduhlah lagi Vale punya fans.
Padahal Bebe Vale punya fans, kalau kalian mau jujur, itu udah pada tua-tua, udah nggak cocok buat ngebuin si Culas itu, udah nggak cocok kak. Jadi bener kata Marc Marquez kemarin, akhirnya dia ikhlas dibu. Jadi dia bilang nggak masalah saya dibu. Ini untuk pertama kalinya dia ikhlas dibu. Karena kemarin-kemarin waktu dia dibu, dia kan komplain, dia bilang mereka itu yang ngebu saya itu nggak tahu apa resiko yang saya pertaruhkan untuk ada di track, untuk bisa bagus di track, karena kami mempertaruhkan nyawa. Masih ingat dia bilang itu waktu dia dibu setahun atau 2 tahun lalu di Mugello kalau nggak salah dia dibu, bener nggak? Itu kan dia komplain seperti itu. Nah sekarang dia dibu, dia ikhlas, dia bilang nggak apa-apa lah saya dibu. Tapi ternyata dia tahu alasannya apa. Itu adalah perkara Pecco. Udah gue bilang itu hubungannya sama Pecco, nggak ada hubungannya sama Vale. Karena fans di Misano itu sebagian besar adalah fansnya Ducati, fansnya Pecco, dan fansnya Enea, dan sisanya fansnya VR46. Fansnya VR46 pun itu bukan fansnya Vale, tapi fansnya dia punya tim. Ngerti nggak? Mereka Base, mereka Morbidelli, anak-anak akademi. Jadi hampir bisa dibilang nggak ada fansnya Bebe Vale. Kalian lihat Bebe Vale punya muncul juga itu dikit banget di Misano, tau nggak kemarin? Dia cenderung nggak peduli. Dia nongol di hari Jumat itu cuman buat di pinggir trek ngelihat anak-anaknya. Hari Sabtu nyaris nggak ada. Pagi-pagi dia nggak nongol kualifikasi. Sore-sore pun kesannya dia buru-buru. Hari Minggu nyaris nggak kelihatan sama sekali. Cuma di pinggir trek. Jadi kalau ABR berpikir bahwa itu adalah base-nya Valentino Rossi, ya memang itu memang rumahnya Valentino Rossi. Di situ kantor pusatnya VR46. Tetapi tokoh utamanya Misano itu sama sekali sudah bukan Bebe Vale di situ. Makanya gue bilang kalau ABR ngintil gue cukup lama, pasti tahu bahwa tribunya VR46 itu sudah diambil alih sama fansnya Enea. Jadi sudah nggak ada tribunya VR46 di Misano. Makanya gue bingung, ngapain media pemuja Marc Marquez itu menuding Vale punya fans. Nggak ada hubungannya Vale sama bunya Marc Marquez. Kan udah gue bilang, itu perkara Pecco punya bahu. Marc Marquez sendiri bilang, ya nggak apa-apa saya dibu. Karena memang di Misano, dia bilang apa? Pecco adalah protagonisnya. Jadi dia tahu ini perkaranya Pecco, bukan perkaranya Vale. Jadi media pemuja Marc Marquez dan ABR yang bawa-bawa Vale itu sama dengan bikin blunder, karena akhirnya itu yang bikin orang kembali membahas 2015. Padahal kalau mereka nggak bawa-bawa namanya Vale, nggak bakal dibahas ini barang. Akhirnya dibahas lagi dan Bebe Vale nambahin lagi. Oh iya, itu ada Alsamora terlibat. Akhirnya nambah kan. Dan sampai sekarang belum ketahuan apakah benar itu ditendang. Bebe Vale bilang no, dia jatuh sendiri. Kalaupun ada kontak, itu kontak yang nggak disengaja. Saya sama sekali bukan sengaja menjatuhkan dia karena dia di belakang saya. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan di belakang saya. Jadi Marc Marquez bilang, saya tahu bahwa di Misano protagonisnya adalah Pecco. Tokoh utamanya adalah Pecco. Itulah kenapa ketika dia podium dan dia mau joget-joget dan segala macam, dia dibu. Pecco yang diemin itu fansnya. Kenapa? Karena itu fansnya Pecco, bukan fansnya Bebe Vale. Karena ini adalah perkaranya Pecco. Ngerti? Otaknya ada kan? Karena kalau itu fansnya Bebe Vale, nggak akan mungkin mereka mingkem kalau Pecco yang atur. Beda loh stratanya Bebe Vale sama Pecco. Tapi Pecco itu bisa nyuruh diam karena dia tahu itu fansnya dia. Ngerti? Dan itu yang diapresiasi oleh Marc Marquez. Jadi dia bilang, saya mengapresiasi sikap Pecco atas semua yang terjadi. Karena Pecco yang membackup dia. Ada yang bilang di komentar blog gue, jangan-jangan nih si Culas diam-diam ngefans sama Pecco. Ya bisa jadi. Max Bartolini bilang, sulit untuk tidak jatuh cinta pada Pecco kalau lu sudah kerja sama dia. Kalau lu udah kenal dia dekat, lu tahu bahwa dia itu anak yang baik banget. Dia lebih mikirin orang sebenarnya. Tapi ya memang dia sangat introvert, sangat tenang, sangat analitis, sangat merencanakan. Itulah kenapa dia di Ducati dikenal dengan perencana ulung. Kalau dia udah merencanakan sesuatu, itu biasanya berjalan dengan baik. Karena dia ada plan A, plan B, plan C. Jadi kalau semua rencananya itu nggak berjalan lancar, pasti dia kesel. Karena dia itu selalu punya rencana dan ada backupnya. Dan dia selalu menganalisa semua masalahnya. Dan nampaknya Marc Marquez juga mulai mengerti soal itu. Itulah kenapa beberapa bulan ini, alih-alih ikut kuar-kuar menyalahkan Pecco, dia justru memaklumi sikapnya Pecco, meskipun dia juga tetap membela adiknya, tapi dia nggak menyalahkan Pecco. Jadi ada yang komen di blog, dia bilang, jangan-jangan Marc Marquez ini bakal kelepek-kelepek nanti sama Pecco Bagnaia kalau dia udah satu tim sama Pecco Bagnaia. Ya bisa jadi.
Udah gue bilang ini anak baik karmanya baik. Udah beberapa tahun terakhir dia ini selalu lolos dari sesuatu yang mengerikan. Jadi menurut gue ya wajar. Pada akhirnya Mark Marquez mulai moga-moga ini permanen, bahwa dia mulai menabung santan instan baiknya, nggak mau cari gara-gara dan nggak mau cari ribut, karena pada akhirnya dia tahu bahwa keberlangsungan karirnya dan kesuksesan dia itu ditentukan oleh santan instan dia. Cuman ya ini nggak tahu lagi nih, habis para fans dia dan media penyembah Mark Marquez itu sibuk bawa-bawa Fale dan Bebe Fale, akhirnya buka-bukaan lagi soal 2015. Kita nggak tahu nanti di Misano 2 akan seperti apa dia. Apa dia punya reaksi dan akan bagaimana, apakah bisa di-handle oleh Peko atau enggak. Karena ini sudah gue bilang bensin untuk Misano 2. Tapi menurut perkiraan gue mereka nggak akan kasih bu sama Mark Marquez. Kenapa? Karena mereka nggak akan merusak kedukaan atas perginya Luca Savadori. Kalau menurut gue itu jelas akan merusak suasana duka atas kepergian Luca Savadori yang meninggal dunia pasca crash di Jerman hari Sabtu kemarin. Dan itu memang mengundang banyak duka karena dia ini influencer di Italia. Dan udah gue bilang dia itu dikenal sebagai orang yang baik, orang yang ceria. Jadi memang Peko itu sedih, Martin juga sedih, bahkan Snectaro juga sedih, Cesinello sedih, siapa lagi ya? Rata-rata sih para pembalap dan manajer dan mantan pembalap Italia yang sedih karena mereka sangat kenal ini Luca Savadori. Dia itu punya channel podcast dan Snectaro itu nampaknya juga mengucapkan bela sungkawa karena dia juga pernah di podcastnya Luca Savadori. Jadi ya, gua nggak tahu apakah pemakamannya akan digelar setelah Misano atau gimana, tapi yang jelas kan di Misano 2 nanti kita langsung back to back dengan Mandalika. Jadi gue nggak tahu apakah para rider Ducati ini yang di MotoGP bisa ikut bergabung di prosesi pemakaman atau cukup para petingginya, yang mungkin itu artinya akan ada beberapa petinggi Ducati yang akan terlambat hadir di trek, mungkin hari Jumat atau hari Sabtu baru nongol di trek karena mengikuti prosesi pemakamannya Luca Savadori. Nah, ngomongin soal Mandalika, udah gue bilang ini bakal panjang. Kita belum ngebahas tes Misano udah sepanjang ini coba. Yang ngintil gue dari bulan lalu, kayaknya udah gue bahas ya, bahwa Mandalika itu sebenarnya terancam batal digelar. Kenapa? Karena pemerintah NTB itu ogah bayar royalti hostnya. Itu sekitar 200 miliar lah. Kemarin setahu gue itu share sama pemerintah pusat. Cuman ternyata memang di 2 tahun pertama digelar itu porsinya lebih banyak di pemerintah pusat. Nah sekarang porsinya itu dialihkan lebih besar ke pemerintah NTB. Nah ini yang mereka nggak mau bayar. Aturannya adalah lu harus bayar royalti host sebelum balapan digelar. Batasnya itu 27 September. Misilihnya idili, duitnya kagak ada. Jadi katanya bosnya ITDC itu bilang bahwa kami sedang nego sama Dorna gimana caranya supaya ini bisa diutang dulu, diutang. Diutang sampai selesai gelar baru dibayar. Apakah Dorna akan mempercayainya atau bagaimana? Karena nggak ada jaminan, jadi dibilang saya juga nggak tahu mau jaminkan apa, cuman jaminin nama baik ini ceritanya. Nah loh. Masalahnya adalah teman gue tuh kalau pinjam uang itu nggak pernah dikembaliin kak. Jadi apakah SPLTA CS mau kasih utang ke Mandalika atau gimana? Ada media Indonesia yang cukup percaya diri bilang bahwa oh itu nggak mungkin dibatalkan. Karena artinya Dorna itu harus bayar penalti ke para TV broadcastingnya MotoGP. Sorry to say ya, menurut gue sih kembali lagi ke perkataannya Carmelo Ezpeleta. Kalau ada yang batal, gampang, tunjuk aja sirkuit lain yang bersedia. Banyak kok yang mau. Contoh Misano, itu sampai 2 kali. Boot nggak bisa, Sokol nggak bisa. Boot kan gara-gara royalty host juga perkaranya kemarin. Jadi ya sebenarnya gampang. Sisa dia batalin, terus tunjuk sirkuit lain yang bisa gelar 2 kali. Contoh, ya bisa dia tunjuk Valencia 2 kali, atau dia bisa tunjuk Sepang 2 kali. Why not? Bener nggak? Kalau gue pikir sih sepertinya Valencia. Karena itu ada jeda antara Sepang dengan Valencia. Bisa, why not? Jadi menurut gue sih bukan masalah kalau mereka mau membatalkan. Jadi ya segampang itu sebenarnya. Kita lihat nanti apakah Dorna mau kasih ngutang ke Mandalika atau gimana.
Kan udah gue bilang kalau mau rame di sana jangan aji mumpung. Kemarin ketika masih pemerintah pusat yang talangi hostnya, ya ampun aji mumpungnya. Akhirnya orang jadi nggak tertarik untuk datang ke sana karena udah terlanjur tahu bahwa itu di sana bakal aji mumpung mahal banget. Nah sekarang giliran kalian, provinsi kalian yang harus tanggung royalti host, ya makin nggak mau orang. Karena kesan pertamanya udah mahal duluan dan euforianya udah habis. Kurang lebihnya sih seperti itu, tapi ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Dan kalau memang Indonesia batal, justru para rider yang pengen hadir di pemakamannya Luca Salvadori itu bakal senang. Sorry ya, karena mereka pengen hadir tapi nggak bisa karena harus ke Indonesia. Kalau Indonesia batal, mereka dengan sorry to say, dengan lega hati bahwa oh akhirnya kami bisa hadir di pemakamannya Luca Salvadori. Dan kalau menurut gua Motegi bisa gelar 2 kali, Buriram apalagi juga bisa gelar 2 kali selain Valencia. Jadi kalau menurut gua itu bukan masalah untuk Dorna untuk membatalkan Indonesian GP kalau memang nggak mau ngasih utang. Jadi kita lihat nanti apakah Indonesia akan digelar atau enggak. Tapi yang jelas menurut gue itu nggak sulit untuk bikin Buriram 2 kali gelar. Karena memang udah gue bilang di sana itu fansnya itu dari berbagai negara. Jadi kalau 1 kali gelar itu penuhnya luar biasa. Memang di sana mahal, tapi karena itu daerah wisata dan memang mereka punya penonton dari berbagai negara. Kalau mau dibikin 2 kali, why not? Bener nggak sih? Nah, ngomongin soal Buriram, kita bahaslah perkara soal Somkia Chantra dan Takaaki Nakagami. Ada beberapa pengamat yang sudah gue bilang gue juga akan mengkritisi pemilihan soal Somkia Chantra ini. Karena unsur politiknya itu terlalu kental. Ya udah gue bilang itulah keuntungannya jalur pengkaderan. Tapi meskipun sebagai jalur pengkaderan tetap juga agak nyangkut di mana gitu. Jadi ada seorang pengamat yang sampai sekarang masih bingung kenapa ini Somkia Chantra bisa naik alih-alih Sergio Garcia yang kemarin tuh sampai nangis kejer saking sakit hatinya. Jadi Sergio Garcia itu kemarin ditanya lu kenapa nangis. Jadi dia bilang sepertinya akhir-akhir ini sangat sulit bagi saya untuk bisa mengendalikan motor dan motor itu berperilaku sangat berbeda dan aneh di beberapa sirkuit sehingga sulit bagi saya untuk meraih kemenangan. Untungnya adalah dia sedikit positif dan dia bilang bahwa saya percaya akan ada waktunya bahwa semua akan kembali ke tempatnya. Saya tahu potensi saya, yang saya butuhkan adalah gimana caranya saya memahami motor saya di sirkuit-sirkuit tertentu. Jadi ada yang membandingkan kondisinya Somkia Chantra ini dengan rider-rider lain yang naik ke MotoGP bukan dalam kondisi terbagus. Misalnya Snake Taro, kan dia nggak pernah jurdun di Moto2, alih-alih jurdun di Moto2, dia baru jurdun di MotoGP. Tapi waktu itu Snake Taro ya masih di 5-6 besar. Sama juga Luca Marini. Memang dia nggak jurdun, memang dia nggak sebagus itu, tapi nggak seburuk Somkia Chantra. Gua nggak tahu posisi Somkia Chantra di mana sekarang, top 10 ya? Atau di luar top 10? That's the problem. Segampang itu naik ke MotoGP, sementara Sergio Garcia itu sampai nangis-nangis nggak bisa naik ke MotoGP. Tahun depan juga sulit dia naik karena rata-rata rider itu kontraknya sampai 2026. Ada yang bilang ya mungkin nanti tahun 2027 dia bisa naik. Iya kalau dia masih bagus performanya 2026. Kalau 2026 performanya nggak sebagus itu atau 2025 performanya nggak sebagus itu, alih-alih ada lagi rider lain yang mendominasi klasemen, bisa jadi justru rider itu yang dipilih lagi ke MotoGP. Itu memang nggak mudah. Momen dia itu memang tahun ini dan dia sama sekali nggak dapat gara-gara jatah KTP itu digondol sama Aldegar. Ditambah lagi Somkia Chantra yang ketiban durian runtuh, performa nggak terlalu bagus, nggak memuaskan, dia naik ke MotoGP. Tetapi pengamat ini mengatakan bahwa keputusan Honda untuk mempromosikan Somkia Chantra naik ke MotoGP itu sama dengan memberikan takdir gagal untuk Somkia Chantra. Kenapa takdir gagal? Karena Honda memang lagi bapuk-bapuknya. Udah lagi bapuk-bapuknya, dia juga performanya nggak terlalu bagus di Moto2. Jadi kalau ibarat kata -1 tambah -1 jadinya -2. Nah itu emang ditakdirkan buat gagal katanya. Tapi kita lihat lah, mana tahu dia bagus kan? Who knows? Sementara bosnya Honda sendiri mengatakan bahwa kami butuh Takaaki Nakagami untuk mengembangkan motor. Jadi kalau kalian masih ingat kita membahas soal Takaaki Nakagami, gua lupa di mana itu ya, di podcast kapan, yang gua bilang perannya Takaaki Nakagami itu akan sangat vital di Jepang.
karena dia yang akan menyaring semua part sebelum itu dibuang ke Eropa. Dan itu pada akhirnya dibenarkan oleh bosnya Honda. Jadi dia bilang peran Takaaki Nakagami akan sangat besar dalam pengembangan karena dia yang akan menjadi pintu utama pengembangan. Setelah itu pengembangan dilakukan di Eropa. Jadi kalau Honda masih bapuk-bapuk juga tahun depan, salahnya siapa? Orang yang paling pertama disalahkan adalah Takaaki Nakagami karena dia yang menyaring part duluan. Bener nggak? Mari kita lihat akan seperti apa dia nanti. Jadi kita bahaslah tes Misano. Tes Misano yang ini yang kita bahas adalah yang nggak sempat gua bahas di San Marino GP part pertama dan kedua. Kemudian apa komentar rider soal ban baru untuk tahun depan, ban depan baru loh ya mereka akan pakai, dan juga apa komentar mereka mengenai radio. Tetapi kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian pasti lihat modelnya ban baru seperti apa. Jadi menurutnya si Bakso Taramaso, ban depan baru tahun depan ini adalah ban depan dengan struktur dan senyawa khusus yang satu tidak sensitif pada tekanan, dua tidak sensitif kepada suhu, tiga menjanjikan grip yang lebih besar dan lebih stabil. Selain itu ban ini katanya lebih ringan 900 gram, hampir 1 kilo. Itu pengaruh nggak sih? Gue nggak ngerti. Tapi memang menurutnya beberapa orang itu lebih kecil emang bentukannya. Mungkin gara-gara itu dia lebih ringan. Kalau mau lihat bentukannya itu memang beda dengan ban depan sekarang. Katanya lebih kecil. Satu. Yang kedua itu lebih rata tengahnya. Jadi kalau misalnya ban, kalian bisa membayangkan donat. Nah, kalau ban depan sekarang itu kayak donat kampung. Tau nggak sih donat kampung? Yang nggak ada lingkaran putih di tengahnya. Sementara ban depan baru tahun depan itu kayak donat-donat premium yang kalian beli di franchise itu, ngerti nggak? Itu yang ngembang dan kalian akan lihat ring di bagian luarnya warna putih, biasanya agak lebih muda dari pinggiran-pinggirannya. Nah itu kayak gitu untuk ban depan baru. Tapi bentukannya katanya lebih kecil daripada ban depan lama. Nah ini dia komentarnya para rider. Ini random ya, yang mana gue dapat artikelnya itu yang gue bahas. Jadi si Kriwel Bas pertama, Bas ditanya, komentar lu soal ban. Jadi dia bilang, ya itu kan waktu tesnya cuma 30 menit. Dalam setengah jam itu saya berhasil menyelesaikan 8 lap. Menurut saya ban ini cukup berbeda. Karena dia bisa memberi sensasi yang baik saat pengereman ketika motor tegak. Jadi ketika masih di trek lurus, itu pengeremannya bagus karena gripnya bagus dan casingnya kesannya sedikit lebih lembut. Sehingga menikung dengan pengereman itu menjadi sedikit lebih sulit karena motor menjadi lebih kaku. Jadi ini kesannya dia berhenti ketika saya mengerem sambil nikung. Jadi kan kalau lu mau nikung kan ada yang lu ngerem dulu di lintasan lurus baru lu nikung, itu adalah tikungan lambat. Tapi di kasus tikungan cepat lu biasanya ngerem pas lagi nikung. Jadi dia bilang motor itu terasa sedikit kaku dan berhenti ketika Anda mengerem saat menikung, saat motor rebah. Jadi kesannya seperti mau jatuh gitulah kurang lebihnya. Tetapi apakah sensasi ini akan berubah ketika kita ada di belakang rider lain? Nah itu saya nggak tahu juga. Karena itu juga akan bergantung kepada tekanan ban dan suhu. Jadi ya saya belum menguji sejauh itu. Nah dia ditanya lah soal radio halo-halo. Gue udah lama nggak pakai ini istilah halo-halo. Kapan ya terakhir kita podcast gue pakai istilah halo-halo? Jadi ditanya lah dia ini perkara halo-halo. Jadi dia bilang ya memang saya sempat menguji ini di awal-awal pengembangan. Cuman masalahnya adalah saya itu nggak bisa pakai earphone. Karena kan dia pakai earbud. Jadi dia bilang saya nggak bisa pakai earphone. Jadi harus pakai getaran dan harus bunyi beep yang lumayan keras supaya saya bisa dengar. Nah masalahnya adalah itu memang kedengaran dan getarannya itu terasa kalau motornya mati. Masalahnya adalah kalau saya naik motor itu kan getaran dari motor ada ditambah dengan motor berisik. Itu saya nggak bisa dengar apa-apa. Itu kemarin waktu wacananya adalah dari tim ke rider. Kan dulu-dulu sebelum ada pemberitahuan di dashboard motor, itu kan sudah ada tuh wacana halo-halo, bener nggak? Tapi itu kan memang wacananya adalah dari tim ke rider. Nah, gara-gara blundernya Martin kemarin, dimintalah untuk komunikasi dua arah. Jadi rider bisa ngobrol juga sama tim. Bukan cuma tim yang bisa ngobrol sama rider. Ibarat kata lu bisa ngegosip lah ya di dalam helm lu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi si Bes bilang ya kalau memang komunikasinya harus dua arah ya mereka harus tetap bunyiin beepnya dulu ke gua. Karena kalau nggak dibunyiin beepnya gua juga nggak tahu.
Karena kalau udah naik motor, kami itu memikirkan banyak hal, yang ngerem di mana, ya siapa yang di belakang, siapa yang di depan, gimana caranya ngejar orang, nikungnya gimana, line bersih di mana. Jadi meskipun ada itu bunyi beep juga saya belum tentu bisa dengar atau belum tentu saya bisa ladeni kalau tim minta ngobrol. Tapi ya mungkin kan papa kembar adalah pelopornya pengembangan radio ini. Jadi dia bilang ya mungkin Alex mungkin nanti bisa mengembangkan sesuatu yang lebih baik sehingga ini bisa lebih aman dan lebih masuk akal untuk dipakai. Lebih gampang didengar, lebih nyaman dipakai, dan segala-galanya lah. Jadi menurut saya juga terlalu dini kalau mau langsung bilang tidak. Siapa tahu bisa lebih bagus lah pengembangannya. Kita lihat aja lah nanti, karena gosip bersepoi-sepoi ini akan dipaksakan untuk dipakai di musim 2025. Karena musim 2025 MotoGP resmi dimiliki oleh Liberty Media, dan Liberty Media memang targetnya adalah bikin dramanya MotoGP di Netflix. Jadi ya memang harus ada itu komunikasi ala-alanya F1. Kan nggak mungkin mereka cuma nonton orang balapan, nggak ada komunikasi, bener nggak sih? Ya meskipun drama battle-nya juga ada, tapi komunikasi antara tim dan rider itu katanya memberikan bumbu-bumbu yang lebih baik dibanding cuman, ya kalau lagi rame battle sih nggak masalah. Kalau semuanya pada touring dan nggak ada battle, ya memang pergosipan antara rider dan tim itu mungkin akan menjadi pertunjukan yang bagus daripada bosan kan? Gua lupa di sirkuit mana yang para ridernya itu cenderung males untuk battle. Di mana ya kemarin tuh? Mugello apa ya? Karena sirkuitnya kecil jadi susah untuk battle. Jadinya ya udah gitu aja. Agak membosankan karena mau battle juga sirkuitnya kecil, salah-salah malah crash. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi best mau dibilang iya sih enggak, tapi enggak bilang no. Yang bilang no itu paling vokal adalah Pecco. Dan selain itu si Zarco, rider sengat. Kita bahas dulu apa kata dia soal ban. Jadi dia bilang, saya rasa ban baru ini bagus karena waktu memakainya saya itu bisa lebih cepat dan saya bisa lebih agresif. Jadi dari sini meskipun motor kami lagi bapuk-bapuknya, kami bisa cepat dengan ban ini. Ya lumayan lah ya. Perkaranya adalah lu dapat undian apa lagi tahun depan, kan? Biasanya sih kalau tes Michelin seperti ini, masih ingat apa kata Pecco? Kalau lagi tes Michelin seperti ini, biasanya lu dikasih ban yang bagus, yang ori semua, biar gampang dapat persetujuan dari para rider. Begitu dipakai di musim depannya, tetap yang keluar adalah undian. Jadi Zarco bahaslah itu radio. Jadi dia bilang, ya mungkin ini fitur yang bagus untuk para rider yang ibarat kata mereka yang di depan, yang lagi adu strategi, gimana caranya supaya bisa tetap memimpin klasemen, gimana caranya bisa tetap menang, gimana caranya supaya bisa podium, itu bagus. Tapi buat kami-kami yang lagi bapuk-bapuk di belakang itu nggak ada gunanya, Kak. Justru merugikan. Kenapa? Karena dengan adanya radio itu semakin kecil kemungkinan bagi mereka untuk melakukan kesalahan atau melakukan blunder. Contoh, kalau kemarin Martin itu pakai komunikasi radio sebelum dia masuk pit, saya nggak akan finish 12, Kak. Saya pasti finishnya di belakang. Saya loh sebapuk-bapuk itu. Kalau bukan gara-gara mereka masuk pit, itu yang bego-bego itu, saya nggak akan finish P12. Itu masalahnya. Jadi ya emang masuk di akal sih. Emang bagus untuk para rider yang bertarung untuk klasemen atau bertarung untuk strategi atau pengen raih podium dan segala macam. Tapi yang bapuk-bapuk ini yang mustahil untuk bisa battle, ya cuman mengharapkan siapa yang keras di depan, siapa yang bikin kesalahan, itu baru bisa maju sedikit-sedikit ada harapan. Kalau enggak ya udah di belakang tanpa poin, itu yang susah. Jadi Zarco bilang agak nggak fair buat kami-kami yang bapuk-bapuk ini masalahnya. So, kita bahaslah Papa Lucas. Papa Lucas ini nggak ada bahasanya soal radio sih, dia cuma membahas ban. Jadi dia bilang, ban ini sebenarnya agak sedikit terasa aneh karena ketika akan menikung, itu memang motornya berhenti dengan baik. Tapi ketika mau masuk tikungan, di pintu tikungan pas mau belok, artinya motor udah mulai rebah, itu dia bilang sulit sekali buat nikungin motor karena motor jadi terasa satu kaku, kedua gripnya terlalu banyak. Jadi terasa lebih berat motor dan itu membuat saya sedikit sulit dalam berbelok. Dalam 30 menit tes, saya berhasil menyelesaikan 7 lap dan bagi saya, catatan lapnya tidak lebih baik daripada ketika saya menyelesaikan dengan
ban depan lama. Jadi ya saya nggak terlalu suka sih, karena menurut saya bikin cepat juga kagak, bikin berat iya, bikin susah nikung iya. Ya gripnya memang bagus, tapi saking bagusnya gripnya susah belok. Jadi memang konstruksi bannya itu kayak donat premium yang ada rata di tengahnya, ada cincinnya di tengah. Kurang lebihnya sih seperti itu. Jadi untuk mereka agak sulit nikung karena saking agak lebar bagian tengahnya, itu yang mereka bilang bikin sulit nikung. Ini menurut gue mungkin sedikit sama dengan konstruksinya ban belakang. Ban belakang itu memang bagian tengahnya agak lebih lebar karena dia kan untuk traksi. Nah, sepertinya ini konstruksi yang digunakan di bagian depan. Jadi untuk beberapa rider memang ini sensasinya memang agak aneh menurut mereka. Jadi belum gue dapat komentarnya Papa Luka soal halo-halo. Kita pindahlah ke Raja Ducati Pecco Bagnaia. Ini bakal panjang karena kita akan membahas apa yang dia uji di tes Misano. Gue sempat bilang bahwa Marc Marquez itu menguji elektroniknya Desmo GP 25. Nah, Pecco itu bilang bahwa dia memang nggak menguji part yang diuji oleh Martin dan Enea. Kalau kalian lihat itu di San Marino Part 2, kan ada moncong sama fairing baru yang diuji oleh Enea. Dan ternyata itu juga diuji ke Martin. Gua nggak tahu apakah itu juga diuji oleh Morbidelli. Tetapi Pecco itu nggak menguji. Jadi Pecco bilang, oh itu saya sudah pernah uji waktu di Silverstone. Dan karena saya uji, saya sempat pikir, nggak terlalu bagus, ya saya nggak pakai. Tetapi kalau saya lihat-lihat, sepertinya Enea dan Martin menyukainya. Jadi ya terserah mereka mau pakai atau enggak. Tapi kalau saya sih enggak. Jadi saya lebih banyak mengurus pengembangan 2025. Ditanyalah dia, lu nguji motor 2025 kah? Dia bilang, oh enggak. Motor kami itu belum siap karena masih ada beberapa kekurangan, terutama di bagian elektronik, dan itu yang sedang saya kerjakan di tes Misano. Secara keseluruhan, menurut saya ini arahnya mulai bagus. Jadi kalau kalian tanya apa yang harus diperbaiki untuk Desmo GP 25, intinya yang saya minta adalah kekurangan yang dimiliki oleh Desmo GP 24 itu ada di Desmo GP 23, yaitu grip dan stabilitas. Itu dimiliki oleh Desmo GP 23. Sementara di Desmo GP 24 itu kurang. Kalau motor Desmo GP 25 nanti itu memiliki grip dan stabilitas seperti yang dimiliki oleh Desmo GP 23 yang dipakai oleh Marc Marquez, maka kami akan baik-baik aja. Semua selesai. Karena fitur yang ada di Desmo GP 24 ini udah komplit. Sisa grip dan stabilitas itu yang dimiliki oleh Desmo GP 23 itu lebih baik daripada Desmo GP 24. Kalau itu selesai dan dimiliki oleh Desmo GP 25, oh sudah, kami akan baik-baik aja. Nah, ditanyalah soal ban. Dia ini paling suka bannya. Jadi dia bilang, saya sangat suka ini ban. Kenapa? Karena saya adalah rider yang sangat membutuhkan pengereman. Kan udah gue bilang, dia itu adalah rajanya ngerem di Ducati. Jadi pengereman itu sangat penting. Nah, di Desmo GP 24 kan dia udah bilang, gripnya itu susah. Jadi agak susah untuk ngerem dan agak tricky. Nah, dengan ban baru ini saya enak banget ngeremnya, Kak. Ya memang terasa agak aneh sih di awalnya. Tapi begitu saya mulai dapat selaknya, oh ternyata dia bagus. Saya bisa ngerem dengan baik di tikungan dan itu cukup stabil. Dan kalau mau dilihat soal suhu dan tekanan, terus terang saya sempat ngintilin Papa Yohan, Hondanya Papa Yohan yang bapuk itu, dia ikut dari belakang. Jadi dia bilang saya sempat ada di belakangnya Johan Mir selama satu sektor. Jadi di sektor pertama saya ada di belakangnya dia. Dan menurut saya ban depan ini cukup stabil. Karena biasanya kalau pakai ban lama itu akan naik tekanan karena terlalu panas suhunya. Nah ini itu lumayan stabil. Meskipun ya mungkin saya ngintilnya nggak terlalu lama. Saya cuman di satu sektor, di sektor pertama. Di tikungan ke-6 saya menyalip dia karena spesifikasi motor saya lebih cepat daripada Honda. Jadi saya nggak bisa terus di belakang dia, Kak, karena saya juga kan ngejar lap. Itu masalahnya. Nah, ditanyalah dia, kira-kira apakah kekurangannya Honda menurut kamu? Jadi dia bilang, sebenarnya Honda ini top speednya lumayan bagus. Cuman akselerasinya sepertinya terlalu kecil. Kalau Ducati sekali geber dia laju. Sementara Honda ya sama-sama V4 sih sebenarnya, tapi ya begitulah. Katanya susah banget buat akselerasi menurutnya Pecco. Jadi ya nggak tahu lah, mungkin itu yang bikin Papa Yohan kemarin kesal dan ngedumel, kecewa minta ampun. Satu, gara-gara motor baru nggak ada. Kedua, ya karena ketika di track dia ketemu Pecco ya bagaikan bumi dan langit. Bagaikan langit lah, kenapa gue nyanyi? So kurang lebihnya begitu. Nah, ditanyalah dia soal radio. Nah ini dia paling menentang ini. Kalau papa kembar itu sangat mendukung, Pecco sangat menentang. Jadi Pecco bilang,
Saya rela didenda seperti Michael Jordan, itu didenda setiap dia pakai sepatu merah ketika pertandingan, karena saya nggak akan pakai ini barang. Karena saya cuman memakainya itu 30 detik, itu tulang saya itu sakit. Dia kan mungkin tulang pipinya agak tinggi, jadi kabelnya itu nekan tulang pipinya dan itu menurut dia sakit banget. Karena kan kalian tahu helmnya para rider MotoGP itu kan ngepas banget, tahu nggak sih ngepas? Yang ngecap banget di pipi dan segala macam. Jadi menurut dia itu memang sakit. Dia bilang 30 detik aja saya pakai, itu sakit loh tulang saya. Lu bayangin itu kalau 40 menit kita pakai di balapan panjang, mending gua nggak pakai deh. Karena kalau cuma soal perencanaan balapan, saya bisa membahas itu dengan tim saya sebelum saya balapan. Jadi itu cuma perkara kamu, strategimu, motormu, dan perencanaanmu. Nggak perlu sebenarnya pakai itu. Kita udah punya dashboard, kita udah punya pitboard. Masa perlu lagi halo-halo? Kurang apa lagi sih? Ya logikanya sih memang bener. Kan kemarin pitboard katanya kurang komunikatif karena ada yang harus bayar penalti, nggak tahu kapan harus bayar penaltinya dan segala macam. Jadinya adalah itu flag dengan LED, ada lagi dashboardnya, ada lagi warningnya segala macem. Jadi menurut Peko apalagi yang kurang coba. Jadi dia memang benar-benar big no. Dia bilang kalau memang tahun depan saya harus didenda gara-gara saya nggak pakai ini barang, nggak apa-apa gue didenda dah. Karena dia memang sebenarnya nggak mau diketahui strateginya oleh lawan. Iya sebenarnya solusinya gampang, lu nggak usah ngomong aja sama tim. Tapi kan masalahnya mic-nya itu ditaruh di mana, earphone-nya ditaruh di mana. Dia bilang itu menu-menuhin helm. Nah sama dengan Acosta juga bilang no. Jadi Acosta ini di tes Misano kemarin itu menguji 3 motor. Termasuk motor baru untuk tahun depan. Jadi karena dia disebut oleh Bebe Vale dalam podcastnya ketika membahas Jorge Lorenzo, dibahaslah dia ke Hervé Poncharal, bosnya tim Tech 3. Jadi Hervé Poncharal bilang, tolong kalian jangan tambah bebannya ini anak. Kenapa? Karena satu, dia ini masih muda banget, masih 20 tahun. Kedua, ini masih tahun pertamanya di MotoGP. Ketiga, dia masih rookie. Keempat, dia ini adalah pembalap penuh yang belum punya pengalaman untuk jadi test rider. Nah sementara di tes Misano dia disuruh jadi test rider. Jadi kan memang si Acosta bilang saya nggak tahu itu part apa aja yang saya pakai karena saking banyaknya part yang harus dicoba. Jadi saya bilang sama kepala kru saya taruh aja di motor, saya bawa, selesai dari track kalian olah datanya, saya nggak mau tahu karena saya sendiri nggak tahu itu part apa untuk apa, nggak jelas saking banyaknya. Dan bahkan untuk motor tahun depan, meskipun dikatakan saya lebih cepat pakai itu motor, kan saya menyelesaikan musim ini harus pakai motor yang lama kak. Jadi sebenarnya saya nggak terlalu peduli sih soal itu. Jadi Poncharal itu membela dia. Jadi dia bilang, tolong dimaklumilah dia ini. Karena dia ini adalah orang yang sekaligus menjadi rider penuh, menjadi rookie, menjadi test rider, menjadi rider bintang juga. Karena kan dia memang dibahaskan, Bebe Vale bilang, tahun ini banyak orang membicarakan Pedro Acosta. Jadi memang dia adalah rider bintang tahun ini. Jadi dia bilang, anak dengan umur 20 tahun seperti dia itu belum bisa menanggung semuanya sekaligus. Jadi tolong jangan terlalu bebani dia. Nah, kita bahaslah Pedro Acosta. Jadi Acosta itu bilang bahwa saya tidak mempercayai ide bahwa kita itu harus halo-halo untuk bisa membalap dengan baik. Karena bagi saya itu kalau balapan lebih suka sendirian mengurus urusan saya. Jadi saya nggak terlalu suka dengan komunikasi ke tim atau ke orang lain ketika saya harus fokus dengan balapan saya. Jadi memang saya sempat menguji hal ini di Qatar kemarin dan menurut saya, ya memang kamu bisa mengatakan apapun dari balik helmmu. Ngegosip juga bisa kak. Cuman juga bagi saya adalah masalah keselamatannya karena itu adalah hal yang harus kamu taruh di dalam helm kamu yang melindungi kepala kamu. Ya memang di F1 ini dipakai karena mereka itu jarang membenturkan kepala kalau terjadi crash. Bukan membenturkan kepala, terbentur kepala ketika crash. Bahasa Inggris gua. Sementara di balapan motor itu sangat besar kemungkinan kepalamu terbentur ketika crash. Nah kalau kita pakai itu barang di dalam helmnya kita, ya hal buruk memang jarang terjadi, tapi kalau terjadi ya terjadi. Nah ini yang harus menjadi concern.
Karena kalau kita harus menggunakan sesuatu di dalam helm kita yang bisa menyentuh kepala, itu saya nggak suka. Karena saya satu, nggak nyaman. Kedua, menurut saya itu nggak bagus untuk keselamatan. Nah ini sama dengan Peko komplainnya. Perkara soal tulang. Karena itu akan menekan tulang. Jadi kalau lu crash dan itu menekan tulang, ya itu memang ada resikonya. Makanya Pedro Acosta bilang, itu kalau kena benturan keras, dan lu salah-salah crashnya, ya memang hal buruk jarang terjadi, tapi kalau terjadi ya terjadi, itu masalahnya. So kita pindahlah ke Enea Bastian ini. Jadi Enea Bastian ini kemarin itu kan menguji aero yang baru tuh, moncong baru sama fairing baru. Jadi ditanya apa komentar dia. Jadi dia bilang, saya tidak tahu sih apakah kita akan memakainya di balapan berikutnya atau gimana, tapi yang jelas kami harus menganalisa dulu karena perbedaannya menurut saya kecil. Tapi yang pasti, aero yang kami uji kemarin itu tidak lebih buruk dari aero yang kami pakai sekarang. Jadi ya kita lihatlah nanti apakah ini harus dipakai atau enggak. Jadi dia juga mengapresiasi bahwa Ducati itu masih mengizinkan dia menguji part-part baru. Jadi dia bilang, ya Ducati membuat saya tetap menjadi bagian dari tim. Sehingga mereka masih memberikan saya part-part baru untuk diuji. Tapi ya kembali lagi, ini kan untuk kepentingan mereka juga. Bukan cuma untuk kepentingan saya. Dan itu membuat saya merasa bahwa, oh saya masih menjadi bagian dari tim ini. Dan memang mereka memikirkan kepentingan yang lebih besar. Nah, dia juga ditanya soal ban baru. Jadi Enea bilang, ban baru ini rasanya sedikit aneh, terutama di sisi kiri, karena sepertinya agak sedikit bikin tergelincir. Tetapi setelah beberapa waktu, saya mulai merasakan ada peningkatan, dan bahkan di tikungan cepat, saat pengereman di tikungan cepat, itu kita bisa lebih cepat malah. Jadi ini agak sedikit berlawanan dengan Papa Lukas. Menurutnya ini adalah langkah maju dalam hal grip. Meskipun ya memang motor terasa lebih berat, tetapi dalam hal pengereman di tikungan itu bagus. Karena gripnya bagus. Cuman apakah ban ini bisa bagus ketika kita ada di belakang rider lain, itu saya belum sampai sana mengujinya. Nanti kita akan lihat apakah ban ini cukup bagus ketika kita di dalam slipstream. Karena kan ban yang sekarang itu sensitif sama tekanan dan suhu. Yang memang Tara Maso bilang ban baru ini lebih tahan suhu dan tekanan. Cuman kan dia belum uji sampai di situ. Jadi dia bilang ya kita nggak tahu, kita lihat lagi nanti. Nah ditanyalah dia soal itu radio halo-halo. Jadi dia bilang sebenarnya ini adalah hal yang menarik untuk dicoba meskipun saya tidak suka idenya. Karena ini mengingatkan saya dengan zaman dulu ketika kita masih 2 tak 500 cc. Jadul banget. Orang sekarang udah pakai dashboard, udah pakai teknologi segala macam, masih juga pakai halo-halo. Jadi menurut dia, saya tidak yakin dengan konsepnya sih. Terutama karena saat kita fokus balapan, kita itu akan lebih mudah kaget ketika mendengar suara-suara tertentu. Mungkin kayak bisikan halus gitu kali. Jadi dia bilang, ya kita lihatlah nanti akan seperti apa. Karena menurut saya juga terlalu dini untuk menolak dan mengatakan tidak. Kita lihat nanti perkembangannya, siapa tahu lebih bagus ya kan. Jadi Enea nggak bilang ya juga, tapi nggak bilang no. Nah kita bahaslah Papa Yohan. Papa Yohan ini nggak membahas radio halo-halo, dia membahasnya ban. Jadi yang suka ban ini adalah Peko, Enea, Bes, Sarko, Papa Yohan menyusul. Jadi dia bilang ban baru ini menarik karena membuat Anda bisa berkendara dengan cara berbeda. Dan menurut saya ban ini berfungsi dengan baik. Ban ini langsung membuat Anda merasa nyaman. Tetapi ya menurut saya memang kami masih harus bekerja keras di setup untuk bisa membuat motor bekerja dengan baik dengan ban ini. Jadi dia sama suaranya dengan Sarko. Sama-sama suka sama ini ban. Nah Raul Fernandez juga ternyata sama. Jadi kata Raul Fernandez, saya suka sama ban baru ini karena saya bisa punya grip yang lebih. Ya memang motornya agak sulit berbelok, tetapi menurut saya gripnya itu sangat bagus sehingga saya bisa mengerem sangat-sangat keras. Ya memang motor jadi sedikit lebih berat, tapi saya suka sama ban ini. Saya nggak tahu rider lain bilang apa, tapi saya suka sama ini ban. Kita pindahlah ke Papa Kembar. Gua nggak dapat infonya soal ban, tetapi dia itu sangat-sangat mengkritik Peko yang bilang tidak mau pakai ini radio halo-halo. Jadi dia bilang ini barang sangat bagus untuk komunikasi, terutama keselamatan, apalagi kalau ada situasi yang kritis
Dan menurut saya itu nggak terlalu mengganggu. Kalau mau dibilang itu mengurangi fokus atau bikin kaget, bagi saya justru lebih merepotkan kalau kamu berurusan dengan hot shot. Karena untuk mengaktifkan pelepasan hot shot, kamu harus mengerem dalam, di saat yang sama kamu harus memindahkan bobotmu ke bagian depan motor, di saat yang sama kamu harus menikung. Jadi kamu melakukan banyak hal sekaligus untuk bisa melepas hot shotmu. Dan menurut saya itu jauh lebih merepotkan daripada kamu cuma sekedar ngobrol di dalam helmmu. Dan menurut saya itu jauh lebih merepotkan dibanding soal kamu kekurangan fokus ketika kamu mendengarkan suara di dalam helmmu. Jadi menurut saya ini adalah teknologi baru yang perlu kita aplikasikan karena ini akan memberikan hiburan terutama ketika kita balapan dan tidak ada manuver-manuver yang cukup bagus, kita bisa mendengar apa percakapan antara para rider dengan timnya. Dan menurut saya itu cukup menarik. Dan saya sudah berusaha untuk mengembangkan ini selama 3 tahun terakhir dan menurut saya ini sudah lumayan berkembang cukup bagus kecuali perkara soal GPS-nya. Karena kan dia pakai GPS, gua nggak tahu itu mau diapain gimana-gimananya. Kurang lebihnya sih seperti itu. Yang jelas dia sangat menyindir Peko yang nggak mau pakai ini barang. Jadi kemarin itu dia menguji swing arm baru di tes Misano karena kan mereka ada masalah grip. Masalahnya mereka itu adalah chatter, grip ban belakang plus traksi dan segala macamnya. Ditambah lagi raceway ini adalah masalah overhead. Jadi Papa Kembar ditanya, apa kabar dengan swing arm baru lu? Dia bilang, ya kami memang menguji swing arm baru tujuannya adalah untuk mendapatkan grip yang lebih besar dan kami bisa mengerem lebih baik, tapi nyatanya tidak ada kemajuan. Aprilia memang benar-benar lagi dalam tekanan dari para ridernya ini nih. Karena Papa Nina itu sangat concern soal overhead. Jadi dia bilang, Aprilia kalau sudah race away itu masalahnya kita udah masalah chatter dan grip, ditambah lagi kalau race away overheadnya pasti nongol. Jadi kalau ini nggak diselesaikan, aduh kita nggak tahu bakal bagaimana. Karena gini, kalau saya ada di belakang rider lain dan kondisinya adalah tracknya lagi panas-panasnya, udara panas itu masuk ke helm saya dan alih-alih saya bisa bernapas dengan udara segar, saya malah bernapas dengan udara panas dan karena itu saya malah nggak bisa bernapas. Dan kalau sudah begitu, saya sudah nggak bisa konsentrasi kalau balapan. Lebih baik saya balik ke pit kalau sudah begitu modelnya. Ya memang Mandalika memang bakal panas, tapi Mandalika punya trek lurus itu nggak sepanjang Buriram. Yang jadi masalah adalah kalau di Buriram itu kalau udah panas dan treknya lurus dan ditambah lagi kita ada di belakang rider lain, itu akan susah sekali. Jadi kita lihat nanti gimana Aprilia menyelesaikan ini barang karena pada akhirnya tes Misano mereka nggak ada apa-apanya. Nggak ada yang berhasil partnya katanya. Jadi Papa Nina ditanya soal itu radio. Papa Nina sama dengan Papa Kembar setuju. Jadi dia bilang saya sih lebih concernnya ini ke masalah keselamatan. Kenapa? Karena contoh kalau di Portimao di tempatnya Morbidelli crash itu kan dia crashnya jatuhnya di tengah trek. Bener nggak? Jadi katanya Papa Nina misalnya case-nya seperti itu akan sulit untuk para rider melihat apakah ada rider yang crash di sana di tengah trek setelah turunan di Portimao, turunan roller coasternya itu, tempatnya Morbidelli crash lah. Sementara di saat yang sama itu sudah terlambat untuk kami mengetahui bahwa ada rider crash di sana karena udah nggak sempat lihat red flag, udah nggak sempat lihat yellow flag, udah nggak sempat lihat dashboard pula karena kan itu turunan. Jadi memang perlu ada pemberitahuan seperti itu dari tim supaya kami cukup aware bahwa kami harus memperlambat motor karena ada rider yang crash di depan kami. Jadi menurut saya itu sangat membantu. Selain itu dalam situasi flag to flag itu juga akan membantu terutama dalam hal strategi tim. Ya udah Sarko bilang itu bagus untuk para rider yang bisa bersaing. Kalau para rider bapuk-bapuk nggak bisa. Nah, Marc Marquez ini sebenarnya bilangnya no, tapi karena dia tahu ini adalah untuk pertunjukan, jadi dia bilang ya itu memang sebenarnya menarik untuk pertunjukan. Untuk para penonton di rumah itu menarik. Tapi kalau saya sebagai rider, menurut saya itu agak merusak insting dan naluri rider. Kenapa? Karena kalau kondisinya ini adalah flag to flag, itu adalah keputusannya rider. Dan itulah yang menurut saya lebih menarik daripada sekedar ngobrol. Jadi dia bilang untuk kasus dari kering ke
basah itu murni keputusannya para rider. Apakah sudah waktunya untuk mereka kembali ke pit mengganti motor? Karena mereka yang tahu seberapa deras hujan di trek. Tetapi komunikasi ini sangat bermanfaat bila kondisinya adalah dari basah ke kering. Kenapa? Karena para rider akan bisa menerima informasi tambahan mengenai siapa yang lebih cepat, siapa yang sedang memimpin, siapa yang masuk pit untuk ganti motor duluan, dan apakah sudah waktunya untuk masuk ke pit mengganti motor, aka motornya udah siap untuk dipakai, nggak ala-ala Jorge Martin yang kemarin mesti nunggu motornya dinyalain dulu. Jadi ya memang kalau secara pribadi sebagai rider, saya agak kurang suka ide ini karena menurut saya agak membunuh naluri rider nih. Tetapi ya memang kalau mau dari segi show, dari segi penonton ya, saya pikir penonton akan menyukainya sih. Jadi Makmakes ya setuju, enggak juga enggak. Nah yang terakhir adalah Snack Taro. Snack Taro ini sepertinya sudah kali keduanya menguji halo-halo ini. Jadi dia bilang sebenarnya gini, menurut saya sekarang itu sudah jauh lebih zaman daripada yang pertama kali saya uji. Jadi sebenarnya mungkin perlu sedikit peningkatan di volumenya karena saya nggak bisa mendengar apa-apa. Terutama kalau di trek lurus itu saya nggak bisa dengar apa-apa sama sekali karena suara motor itu keras banget. Kecuali ketika saya sedang mengerem. Nah masalahnya adalah kalau saya sedang mengerem itu artinya saya sedang fokus untuk nikung. Jadi ketika saya fokus untuk nikung, ada suara seperti itu ya jujur akan mengganggu konsentrasi sih. Jadi menurut saya mungkin perlu sedikit dinaikkan volumenya supaya bisa kedengaran ketika saya berkendara di trek lurus. Karena di saat itulah kami bisa membagi konsentrasi kami. Kalau soal kenyamanan, ini jauh lebih nyaman daripada ketika saya mencoba alat ini di awal-awal pengembangan. Karena saya hampir tidak merasakannya di dalam helm saya. Gua nggak tahu apakah helmnya sedikit lebih longgar daripada Peko punya helm apa gimana. Karena ada beberapa rider yang suka sama helmnya yang bener-bener cap. Karena menurut dia itu lebih aman. Jadi ya itu tergantung para ridernya juga sih sebenarnya kalau menurut gua. Jadi menurut dia, ini memang bagus untuk keselamatan. Karena untuk situasi red flag yang tidak bisa dihindari itu sangat perlu. Jadi itu sangat berfungsi ketika kami tidak bisa melihat dashboard. Cuman masalahnya adalah kalau itu dipakai untuk strategi tim, ya sebenarnya itu menarik sih. Karena memang itu sangat berguna untuk mendapatkan beberapa informasi tambahan, terutama untuk beberapa strategi yang harus kita bandingkan dengan tim lain. Tetapi kalau soal kasusnya Martin, menurut saya itu kembali lagi ke ridernya. Karena meskipun tim menyuruh saya kembali ke pit, kalau saya lihat rider lain belum kembali ke pit, saya nggak akan mau kembali ke pit. Jadi ya itu tetap keputusannya rider. Ya asal jangan kelahi aja sama tim ala-alanya F1 kan disuruh balik ke pit, dia nggak mau, akhirnya kelahi di situ. Ribut di dalam helm. Nah itu yang Snack Taro bilang, jangan sampai seolah-olah tim maunya mengatur rider. Karena bagi saya meskipun tim meminta saya untuk kembali ke pit, saya baru bisa kembali ke pit kalau saya bisa memastikan saya menutup jarak dengan rider di depan saya. Baru saya cukup aman untuk kembali ke pit supaya nggak ketinggalan banyak waktu saat mengganti motor. Jadi menurutnya Snack Taro itu nggak terlalu banyak bermanfaat kalau soal flag to flag. Tapi ya memang kalau ada strategi lain yang harus dijalankan itu mungkin bermanfaat bagi para rider. Jadi ini memang awalnya konsepnya berbeda. Kemarin ketika dashboard belum dipakai, kan ini barang sudah dibahas oleh BB Vale awal-awal sebelum kita pakai dashboard. Waktu itu masih pakai pitboard kan. Jadi karena para rider menolak konsep ini, dipakailah konsep dashboard. Jadi komunikasinya lewat dashboard. Nah, tetapi karena Liberty Media mengambil alih MotoGP, mereka mau bikin ala-ala F1 yang bisa dipakai ngomong dan ngobrol dan ngegosip, kurang lebihnya kayak gitu, untuk dijadikan film dokumenter di Netflix. Nah itu yang membuat gosipnya radio ini akan dipakai tahun depan. Mau ada rider mau pakai atau enggak, harus dipakai. Jadi Peko bilang, kalau memang saya harus didenda gara-gara saya menolak pakai itu barang, saya akan bayar dendanya. Saya nggak mau pakai. Jadi kita lihatlah nanti ini seperti apa. Karena menurut gua, para rider sepertinya dalam kondisi nggak bisa menolak untuk hal ini. Ini sama dengan aturan tekanan ban, lu nggak bisa nolak. Pokoknya kayak gitulah. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget. See you next time guys. Bye-bye.